Halo semua, perkenalkan saya Hesli Rosin Sumarmata. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Di sini saya akan memberikan tutor atau fungsi-fungsi dari tab Microsoft Word 2010. Yang pertama ada Home. Home terdiri dari clipboard, font, paragraf, styles, dan editing. Kita masuk yang pertama, clipboard. Clipboard digunakan untuk menampung atau menyimpan data sementara hasil copy atau hasil pemotongan data. Dalam submenu ini terdapat ikon paste, ikon cut, ikon format, painter, dan copy. Ikon paste berfungsi untuk menempelkan hasil atau cut. Yang kedua, cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Yang ketiga, copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Dan yang terakhir adalah format painter berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. Nah, kita masuk ke font. Font digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Font digunakan untuk memilih jenis huruf. Font size untuk mengatur ukuran huruf. Grow font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Shrink font digunakan untuk memperkecil huruf secara instan. Change case digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting digunakan untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Bold digunakan untuk menebalkan teks. Italic digunakan untuk memiringkan teks. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks. Strike through digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks. Subscribe digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di atas. Nih. Superscribe digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di bawah. Text effect digunakan untuk memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Text effect digunakan untuk memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Text highlight color digunakan untuk memberi warna stabilo di belakang teks yang terpilih. Font color digunakan untuk mengatur warna teks yang terpilih. Ini dia. Dan kita masuk ke paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur paragraf, dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antar setiap baris atau line spacing, dan lain sebagainya. Yang pertama ada bullet, digunakan untuk memberikan tanda bullet. Yang kedua ada numbering untuk memberikan format penomoran. Yang ketiga ada decrease indent, digunakan untuk menggeser kedua paragraf ke kiri. Increase indent digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Sort digunakan untuk menyortir data. Show paragraph marks digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text left digunakan untuk mengatur teks rata kiri. Center digunakan untuk mengatur teks rata kanan. Ini. Justif digunakan untuk mengatur teks rata kiri kanan. Line and paragraph spacing untuk mengatur jarak antara baris dan teks. Ini dia. Shading digunakan untuk mengatur warna latar teks yang terpilih. Yang ini shading. Dan yang terakhir ada border. Yang ini digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Dan kita masuk ke styles. Styles berguna untuk menjaga agar format dokumen tetap konsisten meski digunakan oleh beberapa orang.
Selain itu bisa digunakan untuk melakukan format seperti mengubah huruf, angka, font, dan hanya dengan menggunakan perintah sederhana. Heading styles terbagi atas dua, yaitu heading styles berisi pilihan format penjudulan paragraf yang terpilih, yang ini. Dan change styles yang ini digunakan atau berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Dan kita masuk ke yang terakhir, editing. Editing secara umum ada 3, yaitu find, yang ini find, replace, dan select. Find digunakan untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen. Replace digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam suatu dokumen. Select digunakan untuk memilih objek atau teks terpilih di dalam suatu dokumen. Kita masuk ke menu insert. Menu insert ini berguna untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam lembar kerja, seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, memasukkan grafik, dan lain sebagainya. Komponen-komponen dari tab insert adalah sebagai berikut. Yang pertama, page. Page adalah biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Bagian grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cover page. Digunakan untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua, blank page. Digunakan untuk menyisipkan halaman kosong dengan format atau desain standar. Dan yang ketiga, page break. Digunakan untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Kita masuk ke table. Table ini berfungsi untuk membuat tabel bagian dari grup. Bagian grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, insert table untuk menyisipkan format table secara otomatis secara baris dan kolom yang diseleksi. Insert table digunakan untuk menyisipkan tabel secara manual. Draw table untuk mengatur style table secara manual. Convert text to table digunakan untuk mengkonversi teks menjadi table. Excel spreadsheet untuk menyisipkan lembar kerja dan Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word. Quick Tables digunakan untuk menyisipkan jenis tabel sesuai data yang tersedia di Microsoft Word 2010. Kita masuk ke bagian 3, yaitu illustration. Illustration berfungsi untuk menyisipkan objek, gambar, grafik, dan sebagainya. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada picture. Picture digunakan untuk menyisipkan objek gambar dari direktori yang tersimpan dalam komputer. Yang kedua ada clip art. Digunakan untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Yang ketiga ada shapes. Shapes digunakan untuk menyisipkan objek shape atau berbagai jenis bentuk pada dokumen. Yang keempat adalah smart art. Digunakan untuk menyisipkan objek struktur organisasi, flow art, dan sebagainya pada halaman. Dan yang terakhir ada card. Card digunakan untuk menyisipkan objek grafik pada halaman. Selanjutnya kita masuk kepada links. Links digunakan untuk sebagai penghubung baik dengan objek, dokumen yang sama ataupun berbeda. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan teks ke halaman website atau pada file yang ada di komputer. Yang kedua ada bookmark. Bookmark untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian lain yang ada pada dokumen. Yang ketiga ada cross reference. Digunakan untuk menghubungkan teks dengan objek atau tabel, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Kita masuk ke header and footer.
berfungsi untuk membuat teks pada bagian atau membuat teks pada bagian atas atau bagian bawah pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada header. Header digunakan untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header atau bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Yang kedua ada footer. Digunakan untuk menampakkan teks atau objek pada bagian footer atau bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Yang ketiga adalah page number. Page number digunakan untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Kita masuk pada teks. Teks berfungsi untuk membuat text box atau penulisan indah, menyisipkan objek atau memberi tanggal. Bagian ini terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada text box. Text box digunakan untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Yang kedua ada quick parts, digunakan untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen. Yang ketiga ada word art, digunakan untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen crop cut. Word art digunakan untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen. Yang terakhir ada drop card untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Ada signature line, digunakan untuk menyisipkan tanda panah pada dokumen. Dan di sini ada date dan end time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang aktif. Dan terakhir ada objek, digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Dan terakhir kita masuk ke simbol, berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada equation, digunakan untuk menyisipkan format matematika pada dokumen. Yang kedua ada simbol, digunakan untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Dan kita masuk kepada page layout, berfungsi untuk mengatur tata letak halaman pada suatu dokumen. Bagian dari tab ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada tema, themes. Berfungsi untuk memilih tema halaman yang termasuk warna pada halaman dan juga pada hurufnya. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada themes, digunakan untuk memilih tema meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Yang kedua ada color, digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga ada font, digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen yang aktif. Yang keempat ada effect, digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Yang kedua ada yang kedua ada page-to, digunakan untuk mengatur tata letak halaman. Bagian dari grup ini adalah yang pertama ada margins, digunakan untuk mengatur batas teks pada dokumen. Yang kedua ada orientation, digunakan untuk mengatur posisi halaman. Yang ketiga ada size, digunakan untuk mengatur halaman. Yang selanjutnya ada columns, digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks pada halaman dokumen. Di sini ada breaks, digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Di sini ada line numbers, digunakan untuk mengatur nomor baris teks. Di sini ada hyphenation, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda penghubung secara otomatis. Kita masuk ke page background, digunakan untuk menghiasi atau memberi efek pada latar halaman. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada watermark, digunakan untuk memberikan efek air di belakang teks. Yang kedua ada
color digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Yang ketiga ada page borders digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Dan selanjutnya kita masuk ke paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur jarak dan batas antara paragraf. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada indent. Untuk mengatur teks, untuk mengatur batas teks. Yang kedua itu ada spacing, digunakan untuk mengatur jarak antara paragraf. Kita masuk ke arrange. Arrange dalam bagian grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada position, digunakan untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Yang kedua ada wrap text, digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Yang ketiga ada bring forward, digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya ada send backward, digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selanjutnya ada selection page, digunakan untuk menampilkan panel navigasi objek. Di sini ada align, digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Ada group, digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Dan terakhir ada rotate, digunakan untuk memutar dan membalik objek yang terpilih. Dan kita sekarang masuk ke reference. Tab reference terdapat beberapa grup pada tab ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada table of contents, digunakan untuk membuat daftar isi. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada table of contents, digunakan untuk mengelola daftar isi. Ada add text, digunakan untuk mengelola paragraf yang terpilih menjadi masukan pada daftar isi yang dibuat. Yang ketiga ada update table, digunakan untuk memperbaharui daftar isi. Yang kedua ada footnotes, seperti namanya, berfungsi untuk membuat catatan kaki. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada insert footnote, digunakan untuk menyisipkan catatan pada bagian bawah halaman atau footer. Yang kedua ada insert endnote, digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Yang ketiga ada next footnote, digunakan untuk memantau footnote atau endnote. Dan yang terakhir ada show notice, digunakan untuk melihat lokasi footnote atau endnote yang telah dibuat. Dan di sini yang ketiga ada citations dan bibliografi, digunakan untuk membuat kutipan dan bibliografi. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada insert citation, yang kedua ada main course, yang ketiga ada style, yang keempat ada bibliografi. Dan kita masuk kepada caption. Bagian ini terdiri dari insert caption, insert table of figures, update table, cross reference. Dan kita masuk kepada index. Index terdiri dari mark entry, insert index, update index. Dan kita masuk ke table of authorities. Pada bagian ini terdiri dari 3, yaitu mark citation, yang kedua insert table of authorities, yang ketiga update table. Dan selanjutnya kita masuk kepada my links. Secara umum tab ini digunakan untuk membuat surat. Grup pada tab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada create, yang terdiri dari envelopes dan labels. Yang kedua ada start mail, yang terdiri dari start mail, merge, dan select recipients, dan edit recipients list. Dan yang ketiga ada write dan insert files, yang terdiri dari
highlight make files, headers block, grading line, insert make file, ada rulers, match file, dan update labels. Dan selanjutnya kita masuk ke preview results yang terdiri dari preview results, recipient, dan auto check for errors. Dan terakhir kita masuk ke finish yang terdiri dari finish dan merge. Selanjutnya kita masuk ke review. Review digunakan untuk mengejak kesalahan tata bahasa atau pemberian komentar serta penguncian data atau keamanan data. Grup pada tab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proofing. Proofing terdiri dari spelling grammar, research, research, word font. Yang kedua ada language atau yang terdiri dari translate dan language. Terus kita masuk ke comments. Comments terdiri dari new comment, delete, preface, dan next. Kita masuk ke tracking. Tracking terdiri dari track change, final, show markup, reviewing page. Dan kita masuk ke change. Change terdiri dari accept, reject, preface, dan next. Kita masuk ke compart. Compart terdiri dari compart. Kita masuk ke protect. Protect terdiri dari block authors dan research editing. Dan terakhir kita masuk ke tab view. Tab view biasanya digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja, mengatur tampilan lembar kerja dalam layar, serta mengatur jendela lembar kerja. Bagian tab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada document view. Document view terdiri dari print layout, full screen reading, web layout, outline, drive. Yang kedua ada show yang terdiri dari ruler, grid lines, navigation page. Yang ketiga ada zoom yang terdiri dari zoom. Ini ada 100%. Terus ada one page, two page, dan page width. Dan yang keempat kita masuk ke window yang terdiri dari new window, erase all, split, view side by side, synchronous scrolling, reset window position, dan switch window. Dan terakhir kita masuk ke macros yang terdiri hanya dari makros. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.